semuanya, apa kabar? Apakah kamu mahasiswa Fakultas Keguruan atau fresh graduate yang sedang mencari pekerjaan atau seorang guru yang membutuhkan penghasilan tambahan? Maka video ini semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut karena aku akan membahas 5 sumber penghasilan tambahan bagi seorang guru. Sebagai seorang lulusan dari Fakultas Keguruan, sedikit banyaknya aku tahu terkait dengan permasalahan di profesi ini. Dan setelah lulus mendalami profesi ini, aku semakin tahu terkait dengan realita-realita apa saja yang dihadapi oleh rekan-rekan guru. Mereka banyak mengeluhkan terkait dengan kesejahteraan guru. Beberapa daerah masih menerapkan gaji 500.000 per bulan bagi seorang guru tersebut. Bahkan digajinya bukan per bulan, tapi bisa jadi 3 bulan sekali. Dan beberapa kota juga masih menerapkan gaji seorang guru di bawah dari UMK dan UMR. Tentu jika kita berpikir secara realita, kebutuhan sehari-hari saja belum tercukupi, bagaimana dengan yang lainnya. Tapi memang membahas profesi guru, kita tidak hanya membahas terkait dengan materi, karena profesi guru juga berbicara terkait dengan pengabdian. Bukan berarti semua guru mendapatkan kehidupan yang tidak layak. Kalau misalkan kamu sudah menjadi PNS, mendapatkan sertifikasi, atau kemudian tunjangan-tunjangan yang lainnya, profesi guru bisa dikatakan layak. Tapi jika masih pemula atau masih memulai untuk pengajaran, ini memang akan terasa berat. Nah, sehingga banyak guru yang mengeluh terkait dengan pekerjaan guru, bahkan mereka keluar dari pekerjaan seorang guru tersebut dan memilih untuk menjadi pekerjaan lainnya. Nah, kalau misalkan kamu sudah memutuskan menjadi seorang guru dan mencintai profesi ini, tapi terhalang dari statusnya adalah penghasilan yang mencukupi, kamu bisa untuk mengikuti tips dan trik. Yang pertama adalah menjadi mitra pengajar secara digital. Banyak sekali perusahaan teknologi berbasisnya digital yang menjalin kerjasama dengan guru. Contohnya Ruang Guru. Ruang Guru menyediakan mitra pengajar secara digital yang mengajarkan semua mata pelajaran dan kamu bisa memilih untuk menjadi pengajar digital secara online ataupun offline. Sekolahmu juga menerapkan hal tersebut. Kamu bisa menjadi fasilitator ataupun menjadi mitra pengajar. Ada Kolon juga dan ada Cakap untuk kamu yang pintar bahasa Inggris dan mau untuk mengajarkan terkait mata pelajaran tertentu. Ada Scooters juga yang bisa untuk menjadi salah satu mitra pengajar secara digital untuk kamu yang jago bahasa Inggris. Nah, tentunya melihat peluang dari bidang pendidikan merupakan bidang sektor yang esensial banget ya teman-teman. Jadi memang tidak akan pernah ada matinya. Jadi kalau misalkan kamu suka mengajar, kamu juga bisa untuk menambah mitra pengajar secara digital yang tadi, contoh-contoh tadi yang aku sudah sebutkan. Nah, yang kedua yaitu menjadi pembuat soal. Berkembangnya edutech di Indonesia ini menguntungkan loh teman-teman, apalagi untuk kamu yang bekerja di bidang pendidikan. Biasanya, edutech sendiri menyediakan program layanan untuk belajar, dan mereka membutuhkan pembuat soal. Dan bahkan pengembangan dari platform pengembangan guru juga membutuhkan pembuat soal. Contohnya adalah di Robo Guru atau Kejar Cita. Nah, teman-teman bisa apply dan biasanya tipe soal yang teman-teman buat itu adalah tipe soal yang tipenya adalah HOTS atau High Order Thinking Skill. Satu soal dengan pembahasannya biasanya harganya bervariasi. Ada yang dari 7.500 sampai ke 10.000 untuk setiap satu ulasan. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendaftar dari pekerjaan tambahan ini, teman-teman setidaknya bisa membuat soal HOTS dan setidaknya teman-teman bisa untuk membuat video terkait dengan pembahasannya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mencoba, teman-teman juga bisa untuk mengupgrade kemampuannya teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu menjadi penulis lepas. Buat teman-teman yang memiliki banyak waktu senggang dan juga menyukai dunia kepenulisan, teman-teman bisa untuk menjadi penulis lepas.
Tipe konten yang harus kita sajikan ini berbagai macam. Contohnya adalah creative writing, lalu kemudian opini, lalu atau artikel populer. Contohnya teman-teman bisa untuk memplay tulisan teman-teman di Mojok, lalu kemudian IDN Times. Tapi tips dan trik aku, teman-teman harus mempelajari terlebih dahulu bagaimana tipe tulisan yang disetujui oleh media yang teman-teman mau masuki. Biasanya pun biaya ataupun gaji yang diberikan ini beraneka ragam. Ada yang satu tulisan diberikan 50.000 apabila tulisannya dipublikasikan. Nah, jadi teman-teman harus melihat dulu kriteria dari medianya dulu, baru teman-teman menyesuaikan dengan gaya kepenulisannya. Nah, yang keempat yaitu teman-teman bisa menyediakan layanan les privat. Untuk teman-teman yang tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk membuat les privat, teman-teman bisa berkunjung ke rumah siswanya secara langsung. Tapi kalau teman-teman pun mau menyediakan layanan secara digital ataupun online, itu juga bisa. Nah, di sini teman-teman harus mempromosikan diri secara aktif, baik di grup orang tua, grup siswa, ataupun grup dari sesama guru. Jadi teman-teman tidak boleh takut ataupun ragu untuk mempromosikan diri. Karena kalau misalkan teman-teman bekerja dengan orang lain, tentunya ini juga akan membutuhkan komitmen terkait dengan waktu dan lain-lainnya. Tapi kalau misalkan teman-teman membuat les privat sendiri, bisa jadi ini lebih memudahkan teman-teman dan fleksibilitas dari waktunya teman-teman bisa juga terjamin. Nah, tips yang kelima, ini yang paling banyak banget diterapkan oleh guru-guru, yaitu bekerja sambil juga berjualan secara online. Saat ini banyak sekali toko online baik dari e-commerce yang sudah menyediakan layanan reseller maupun dari dropshipper. Jadi bagi teman-teman yang tidak memiliki produk, jangan khawatir, dan teman-teman juga yang memiliki kekurangan modal juga tidak usah khawatir, karena ketika teman-teman menjadi reseller atau dropshipper ini membantu teman-teman. Dan yang paling terpenting adalah teman-teman harus memiliki pengetahuan yang memadai terhadap produk yang teman-teman jual. Dan juga jangan lupa untuk melihat seberapa amanah toko yang teman-teman ingin jadikan mitra kerjasama. Sama halnya dengan poin yang keempat, di sini juga teman-teman harus secara intensif untuk mempromosikan bisnis atau barang dagangannya teman-teman. Jadi tidak usah malu. A few moments later. Nah, itulah tips dan trik dari aku. Apapun teman-teman mau pilih dari poin 1 sampai 5, pesan aku adalah ketika teman-teman sudah menambah pekerjaan, maka jangan sampai teman-teman tetap mengeluh. Yang dari tadinya mengeluh karena kelayakan gaji dari seorang guru, malah teman-teman mengeluh kembali dengan tambahnya pekerjaan yang semakin banyak. Jadi ketika teman-teman ingin untuk menambah penghasilan, sama halnya teman-teman juga harus belajar untuk mengelola stres, mengelola waktu. Karena bisa jadi waktunya teman-teman akan semakin banyak terkuras dan juga semakin banyak pikiran yang harus difokuskan kepada dua pekerjaan yang dilakukan secara berbeda. Dan ini juga bisa untuk menyebabkan titik fokusnya teman-teman yang bisa menghilang. Jadi saran dari aku, ketika teman-teman memang mau memilih kembali terhadap pekerjaan tambahan, teman-teman bisa memanajemen diri untuk menyelesaikan pekerjaan satu persatu. Ataupun kalau teman-teman sudah ahli dalam multitasking, teman-teman bisa untuk menerapkannya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman guru atau rekan-rekan guru yang sedang mencari penghasilan tambahan. Aku akan menambahkan deskripsi untuk membantu beberapa lowongan ataupun platform untuk mengapply posisi ini, sehingga teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut terkait dengan apa yang sudah aku ceritakan. Semoga video ini dapat membantu ya. Aku Cindy, fighting!